Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi pada daring KBM Mapel Fikih Kurikulum bersama saya Ibu Elo Nur Rahmawati. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang materi soal perhitungan zakat mal. Karena bagaimanapun juga kita wajib untuk mempelajari materi ini karena berhubungan dengan amaliyah kita. Karena zakat sendiri juga hukumnya adalah wajib, maka mempelajari segala hal yang berkaitan dengan zakat pun juga hukumnya adalah wajib. Langsung saja, di sini saya sudah siapkan soal beserta jawabannya sekaligus agar mudah untuk dipelajari dan dipahami. Tapi sebelum kita membaca soal dan jawabannya, alangkah baiknya kalian untuk membuka buku panduan, baik itu bisa buku panduan fikih atau yang lainnya untuk mendukung guna referensi ya, untuk referensi kita dalam belajar. Baik. Nomor 1, Budi memiliki sawah yang sudah panen setahun ini, artinya sudah mencapai 1 haul, sudah mencapai 5 ton padi. Hasil panen selama ini dengan menggunakan tenaga diesel. Ya, hasil panen selama ini diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Sementara harga beras sekilo adalah 12.000. Bila dihitung zakatnya, berapakah zakat yang harus dibayar oleh Budi? Maka cara menghitungnya adalah kita ukur dulu berapa nisab dari hasil pertanian, berapa nisab atau batas ukuran yang harus dikeluarkan zakatnya, batas ukuran suatu harta sehingga harus dikeluarkan zakatnya. Bisa kalian cek di buku panduan dan ya, ketemu berapa? 750 gram kilogram 750 kg beras atau setara dengan 1350 kg gabah. Karena di sini gabah itu masih ada kulitnya, sehingga jumlahnya lebih banyak daripada beras yang sudah dibuang kulitnya. Jadi diambil 750 kg. Bagaimana? Apakah sudah melebihi batas nisab atau belum? Nah, kita lihat, kita cek 5 ton jika dikilogramkan menjadi 5.000 kg. Jadi, kalau sudah mencapai 5.000 kg berarti ini sudah melewati batas 1 nisab 1 haul ya. Dan karena diairi dengan tenaga diesel, maka zakatnya adalah 5%. Nah, silakan dicek. Ada 2 macam hasil pertanian, itu zakatnya ada 2. Yakni yang pertama 5%, yang kedua 10%. 5% itu apabila pertanian atau perkebunan irigasi atau diairi dengan pengairan dan ada pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakatnya yang harus dikeluarkan hanya 5%. Adapun hasil pertanian atau pertanian yang
diairi dengan air alami atau tada hujan, atau sumber yang mudah untuk didapatkan sehingga tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10%. Ya, paham ya di sini ya? Saya lanjutkan. Jadi 5.000 kg beras jika dikalikan dengan harga yang ada di pasaran, kita ambil harganya adalah misal contoh 12.000 di sini, maka ketemu harganya adalah 60 juta. Ya, jadi 5.000 kg kalau dikalikan dengan 1 kg harga beras 12.000 ketemu 60 juta. Nah, ini sudah melebihi batas nisab. Maka zakatnya berapa? Nah, ini kita menghitung lagi zakatnya. Nah, 5% ya. Kemudian dikalikan 5.000 kg beras menjadi 250 kg. Ya. Jadi zakat ini bisa langsung dibagikan atau dikeluarkan berupa beras, berupa hasil panen, juga bisa diuangkan. Jadi bisa dalam bentuk hasil panen, ya. Jadi kalau misalnya hari pas hasil panen di sini contohnya ada 250 kg, bila diuangkan itu tinggal dikalikan saja 250 kg kali 12.000, ketemunya adalah 3 juta, ya. Itu bila diuangkan. Ya, insya Allah kalian paham. Selanjutnya nomor 2. Fatimah adalah seorang pengusaha sukses. Setiap bulan dia membeli emas, dan sudah setahun ini emas yang dimiliki sampai menghasilkan 150 gram emas. Nah, ini dikoleksi. Jadi si Fatimah ini mengoleksi emas sampai setahun terkumpul menjadi 150 gram emas. Harga 1 gram emasnya dia beli itu adalah Rp500.000. Nah, bila dihitung zakatnya, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Fatimah? Nah, cara menghitungnya adalah, coba kita cek di buku panduan, berapa nisabnya emas. Jadi ketemu ya nih, nisab emas itu adalah 94 gram dalam waktu 1 tahun, ya. Jadi 1 haul. Jadi nisabnya adalah 94 gram. Itu dihitung sampai 1 haul, 1 tahun. Dan jika ada permasalahan di tengah-tengah 1 tahun itu ternyata emasnya berkurang. Nah, kalau sudah dihitung sampai 1 tahun kok emasnya belum sampai, ya jadi dia tidak kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi zakat mal ini hanya untuk bagi mereka yang hartanya melimpah, melebihi batas nisab, ya, melebihi batas nisab. Baik itu harta yang disimpan atau harta yang diperjualbelikan atau kemudian ditabung. Nah, kalau harta yang ditabung maupun diperjualbelikan, dibuat bisnis dan sebagainya itu menghasilkan melebihi batas nisab dalam waktu 1 tahun, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Nah, karena si Fatimah ini mengumpulkan terus sampai 1 tahun sehingga terkumpul menjadi 150 gram, melebihi batas nisab emas yakni 94 gram, maka dia sudah kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kita hitung dulu berapa jumlah bila diuangkan emasnya, yakni 150 gram kali 500.000 total menjadi 75 juta, ya, 75 juta rupiah. Jadi terus zakatnya adalah
Di sini kita cek lagi di buku panduan berapa zakatnya emas adalah 2,5%. Maka kita ambil langsung 2,5% dikalikan 150 gram emas, ketemunya 3,75 gram. Nah, apakah boleh kita mengeluarkan zakat berupa emas ya sebanyak 3,75 gram? Boleh ya. Jadi misalnya emasnya kemudian mau diberikan kepada siapa, boleh, tidak apa-apa ya. Nah, kalau mau diuangkan juga bisa ya. Contohnya di sini tinggal kita kalikan saja 3,75 gram dikalikan 500.000 rupiah, ketemunya 1.875.000 ya. Jadinya yang harus dizakati emasnya adalah sebesar 1.875.000 ya. Insya Allah kalian sudah paham ini ya. Tinggal sering dibaca dan dihafalkan nisabnya masing-masing harta yang wajib dizakati. Selanjutnya Ahmad adalah seorang peternak yang sukses. Dalam setahun ini, sapinya bertambah jumlahnya menjadi 60 ekor sapi. Ya. Sementara harga sapi satu ekornya adalah 25 juta. Untuk sapi muda dijual dengan harga 15 juta. Berapakah zakat yang harus dibayar Ahmad? Jadi cara menghitungnya, kita cek dulu di buku panduan berapa nisab daripada sapi. Nisab daripada sapi adalah 30 ekor ya, sampai 39 ekor. Selama 1 tahun itu zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Nah, coba kita kembali lagi kepada soal. 60 ekor sapi berarti ini sudah melebihi nisabnya sapi, yakni yang berjumlah 30 ekor. Sudah kewajiban zakat ya, sudah kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. 60 ekor sapi jika diuangkan itu dikalikan 25 juta. Ketemunya berapa ini? 1 setengah juta ya, 1 500 juta ya. Jadi total adalah 1 500 juta. Nah, kemudian zakatnya adalah oh maaf ya. Jadi kalau 60 ekor sapi di sini zakatnya adalah 2 ekor sapi berumur 1 tahun ya. Jadi coba dicek di buku kalian. Jadi 60 ekor sapi ya, itu kalau sudah waktu 1 tahun maka yang harus dikeluarkan adalah 2 ekor sapi berumur 1 tahun ya. Jadi itu adalah sapi muda. Sapi muda itu tadi dijual dengan harga 15 juta. Nah, coba kita hitung zakatnya. Berarti kalau 2 ekor sapi berumur 1 tahun, kalau langsung dizakatkan, dikeluarkan zakatnya berupa sapi, bagaimana Bu? Ya boleh, nggak apa-apa ya. Asalkan orang yang dikasih sapi tadi bisa merawat sapi tersebut ya. Nah, kalau misalnya orang tuh dikasih sapi tapi orangnya nggak bisa merawatnya, ya jangan dikasih sapinya, berarti harus diuangkan ya, diuangkan kemudian barulah dibagi-bagikan ya. Jadi ketemu berapa kalau 2 ekor sapi muda itu ya? 2 ekor sapi muda dikalikan
dengan harga 15 juta, maka ketemunya adalah 30 juta. Jadi zakatnya adalah 30 juta. Kalau berupa uang, kenapa kok kebanyakan orang lebih mudah untuk membagikan zakat mal dengan uang? Karena mudah untuk membaginya dan lebih mudah untuk memberikan kepada orang yang membutuhkan daripada memberikan sapi yang belum tentu orang itu bisa untuk merawat sapi tersebut, ya. Ya, ada dua cara. Lanjut, kemudian nomor 4. Rara adalah seorang pegawai bank. Setiap bulan dia mendapatkan gaji sebesar 8 juta. Sementara kebutuhan pokok setiap bulannya untuk membayar listrik adalah 300.000. Kredit motor 600.000. Kredit rumah 2 juta. Tabungannya dia menyicil tabungan 1 juta. Maka kebutuhan belanja setiap bulan adalah 1 juta. Berapa zakat profesi Rara setiap bulannya, ya? Nah, ini cara menghitungnya adalah gajinya 8 juta. Nah, kita hitung semua kebutuhannya dalam 1 bulan. Kebutuhan pokok tiap bulan 300.000, bayar listrik ditambah kredit motor 600.000, ditambah 2 juta kredit rumah, kemudian tabungannya 1 juta, kemudian belanja bulanan 1 juta, jadi ketemu 4.900.000. Nah, tinggal kita menghitung zakatnya. Jadi zakatnya adalah berapa? Gaji, rumusnya adalah gaji dikurangi kebutuhan pokok sama dengan hasil, kemudian dikalikan ukuran zakat profesi 2,5%. Jadi hasilnya adalah 8 juta dikurangi 4.900.000 ketemu 3.100.000, dikalikan 2,5%, hasilnya adalah 77.500 rupiah, ya. Jadi tidak sebesar yang harta emas, perak dan lain sebagainya, ya. Ini adalah termasuk zakat dari gaji profesi, ya. Nah, meskipun nominalnya kecil, tapi ini wajib untuk dikeluarkan. Untuk apa? Untuk membersihkan harta dari ketidakpengetahuan kita apakah harta itu halal, ataukah harta itu sudah bercampur dengan riba, ataukah harta itu adalah haram. Kita kan tidak tahu. Maka dengan cara mensucikan dengan zakat setiap bulan, gaji kita insya Allah bukan malah berkurang, malah tambah menjadi berkah, menjadi barokah bagi yang mengeluarkan zakat. Maka dari itu jangan segan untuk melakukan zakat mal, karena zakat mal adalah di sisi lain mensucikan harta, juga bisa mensucikan jiwa, ya, mensucikan jiwa manusia sehingga lepas dari hal-hal memakan harta yang haram. Akhirnya dijauhkan dari Allah dari memakan harta yang haram, perkara ada zakat tadi. Nah, kalau tidak ada zakat, maka tetap saja dia akan memakan harta yang haram tersebut, dan akhirnya selalu condong kepada kemaksiatan, selalu condong kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka dari itu, untuk menghindari itu, alangkah lebih baiknya setiap bulan kita mengeluarkan zakat mal, baik itu dari gaji profesi ataupun dari hasil usaha. Nah, sekian apa yang Ibu sampaikan. Kalau kurang mengerti apa yang Ibu jelaskan, maka kalian bisa bertanya di luar kelas, ya.
Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.